Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, siapkan buku PAI-nya serta buku tulisnya. Sekarang kita buka dulu halaman 16. Seperti biasa, kita murojaah dulu. Buka halaman 16. Sudah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah murojaah bersama surat Abasa ayat 33 sampai 42. Alhamdulillah. Baik. Pada kali ini kita akan bahas tentang bab 2. Kemarin kita sudah bahas bab 1 tentang surat Al-Kafirun. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang beberapa nama Allah yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Jumlah seluruhnya ada 99. Jadi Allah memiliki 99 nama yang indah. Baik, silakan buka di halaman 18. Kita akan bahas yang pertama adalah As-Somad. Apa yang dimaksud dengan As-Somad? As-Somad artinya adalah yang maha menjadi tumpuan atau yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya seluruh makhluk. Itu ya. Jadi Allah adalah tempat kita berlindung. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi kepada Allah lah segala sesuatu harus digantungkan, tidak boleh kepada yang lain-lain. Kita harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nah, di sini ada surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Kemudian bagaimana cara kita meyakini Allah memiliki nama As-Somad? Di antaranya adalah yang pertama, dengan rajin beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan sholat kita tingkatkan puasa kita, ngaji Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu dia cara kita untuk meyakini, mengimani bahwa Allah lah memiliki sifat As-Somad yang artinya adalah Allah maha tempat kita bergantung. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah. Ya, jadi kita harus perbanyak berdoa kepada Allah. Berdoa ini adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan siapa?
kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal soleh. Amal soleh ini bisa langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala, tadi berkaitan dengan yang pertama yaitu ibadah, atau bisa beramal soleh kepada sesama manusia. Kita berbanyak bersedekah misalnya, kita banyak membantu orang, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, rajin membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah amal-amal soleh. Itulah yang harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita ini meyakini bahwa Allah memiliki nama As-Samad, Allah tempat bergantung. Ketika kita punya masalah apapun itu, kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kedua dalam pembelajaran kali ini adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Apa arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya adalah yang maha berkuasa. Apa? Yang maha berkuasa. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah lah yang menguasai seluruh alam ini. Seluruh jagat raya ini dikuasai oleh siapa? Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita meyakininya? Di sini kita lihat mematuhi perintah Allah tadi, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Patuh kepada orang tua, menghormati guru, menyayangi sesama manusia dan lain sebagainya. Itu harus kita terus-menerus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Minimal di lingkungan yang paling kecil dulu di rumah kita semua. Di rumah kita masing-masing. Apakah kalian suka bebersih? Apakah kalian suka membuang sampah pada tempatnya? Apakah kalian suka menyiram tanaman di sekitar kalian? Itu adalah hal-hal yang terlihat kecil, tapi bentuk kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi jaga lingkungan kita, kebersihannya, keindahannya, kerapihannya, semuanya harus dijaga. Dan yang terakhir adalah tidak bersikap takabur. Apa itu takabur? Takabur adalah sombong. Manusia tidak boleh punya sedikit pun rasa sombong di dalam hatinya. Karena tidak pantas. Kalau manusia ada sedikit saja, secuil saja kesombongan di dalam hatinya, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat penting kita jangan sampai memiliki sifat sombong sedikit pun. Itu dia tentang Al-Muqtadir. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Apa arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahului. Ya, jadi sebelum segala sesuatu Allah sudah ada. Allah yang paling awal, Allah yang paling mendahului segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Kemudian bagaimana cara kita meyakininya? Pertama di sini dikatakan dengan cara rajin mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah kelas 6, sudah dididik di SD Plus Ar-Rahmat ini. Kalian sudah belajar Al-Qur'an dengan baik. Kalau kalian semuanya mempelajari dengan serius, pasti di kelas 6 ini bacaan Al-Qur'an kalian sudah sangat bagus, ya. Nah, kemudian kita introspeksi lagi, kita evaluasi diri kita sendiri. Sampai di mana bacaan Al-Qur'an kita? Kalau misalnya masih belum bagus, terus-menerus tingkatkan. Karena pembelajaran itu adalah dari liang lahat, dari sejak lahir sampai meninggal. Jadi selama kita masih hidup di alam dunia, itulah kesempatan kita untuk belajar, terus belajar. Kemudian yang kedua adalah meneliti ciptaan Allah. Nah, kita teliti ciptaan Allah ya, kita tadaburi bagaimana misalnya diri kita sendiri saja ya, mulai dari mata yang dapat melihat dari jarak dekat hingga jarak yang jauh, kemudian telinga kita di kiri dan kanan, kemudian hidung kita, semuanya ini ciptaan Allah, kita tadaburi, kita pikirkan. Maka muncullah sifat bersyukur, ya Allah, alhamdulillah
Engkau telah memberikan aku banyak sekali nikmat yang tidak bisa aku hitung. Nah, itu makanya harus mentadaburi, karena dengan mentadaburi kita bisa menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Kemudian ini yang penting juga, harus hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai kita melawan, apalagi menyakiti mereka, karena mereka sangat berjasa kepada kita. Betapa ibu mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan kalian, kemudian memberi susunya, kemudian kalau pengorbanan seorang ayah memberikan nafkahnya. Nah, itu harus menjadi hal yang harus kita renungkan, bahwa orang tua ini sangat berjasa kepada kita. Maka harus hormat kepada orang tua. Dan terakhir adalah al-baqi. Al-baqi artinya yang maha kekal. Jadi Allah berada sebelum segala sesuatu ini ada, Allah sudah ada, dan Allah maha kekal. Al-baqi, Allah maha kekal. Jadi ketika segala sesuatu sudah tidak ada, Allah kekal, tetap ada. Allah tetap ada. Bagaimana cara kita meyakininya? Yang pertama dengan memperbanyak ibadah selama di alam dunia, kemudian ikhlas dalam beramal soleh. Ya, ketika kita beramal soleh, hendaklah kita ikhlas. Ikhlas itu apa? Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipandang oleh orang lain, tidak ingin diberi nilai oleh guru misalnya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Ketika kita diberi ujian sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabar. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, itu dia pembahasan tentang bab 2, beberapa Asmaul Husna yang harus kita pelajari. Untuk tugas kali ini silakan kita kembali dulu ke halaman 10. Tugasnya adalah isi kerjakan tamrinat bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Halaman 10 hingga halaman 12. Silakan kerjakan, difotokan lalu kirim di link di bawah video ini. Oke, bagaimana kalau tidak muat Pak? Boleh kerjakan di buku. Silakan kalau yang muat dikerjakan di buku paketnya, kalau tidak muat kerjakan di buku tulis. Nanti difotokan, silakan beberapa kali mengirimnya juga tidak apa-apa. Oh Pak, saya jadi 3 lembar, berarti 3 file fotonya, nggak apa-apa. Silakan kirim 3. Silakan kirim 3 file tersebut. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.